Di teko admission niku langsung bablas Banyuwangi lewat Gumeter yo. Cuman ana tebung ini kuwi musuhmu Transformer kabeh kon lur sumpah. Wis sumpah musuh Megatron lewat Megalodon. Wis kawan-kawan sing biyen-biyen iku lewat kuno kabeh. Wis We're giving you freedom! iku wis Daerah Banyuwangi mau ke Kalibaru. Pokoknya lewat kono wis Kalibaru. selawat ono sing akeh wis ngono. Sampai mau Selawat ono. donga kon apal lah wis. Oh, ngono pokoke wis. Nek Kristen ya apa? Bersama Tuhan berdoa. Berdoa. Nah, ateis lho. Kak, ateis gak lewat kuno. Ateis gak tau lewat Gumeter. Ateis gak tahu lewat ateis ya. Gak tau lewat ateis. Agnostik ateis gak tahu lewat Gumeter. Gak tau lewat Kasaran ojo. Terus masalah penginapan, langsung ketemu sama Mas Emir. Dia si owner dari Gesa Coffee Banyuwangi. Mbak Albiru. Dari satu sih tempatnya. Oh iya, sama Albiru. Keren sih. Ya terus ketemu Mas Emir, kita ngobrol-ngobrol. Cek Banyuwangi Iya, Banyuwangi langsung budal. Nak Bondowoso. Terus mari nak Bondowoso, ndelok wong di dalan. Wis mari panen. Wis mari panen, Cuk. Cuma Kauman meti ya. Kauman meti. Tek Soalnya mangga. gak Kau meti kopi. meti kopi. Kau ono mangga nang kono. Ono enang kene. Wis kita memutuskan untuk nginep maneh di Banyuwangi, balik Banyuwangi nginep maneh. Dan besok paginya kita iki juga pengen ngulik sebenarnya Mas Emir iki siapa. Soalnya ya hitungannya wong ndek Banyuwangi ndek ambek petani iki kenal, mbek petani iki kenal, ngono relasine gede ngono lho. Ngeri. Sebenarnya siapa sih orang iki ngono sih. Makanya aku pengen ngulik Mas Emir iki sekaligus Gesa ya, Gesa Albiru juga. Iki gimana sih Mas Emir sesungguhnya orangnya koyo apa ngono sih. Jadi ya sih ketelan dhewe. Ini lagi sama Mas Emir. Salam dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ketiga ini lagi main di tempatnya Mas Emir. Ini di kedai Albiru Mas ya? Iya, Albiru. Ini di jalan apa Mas? Jalan Hos Cokroaminoto nomor 47. Nomor 47. Bagaimana sih Mas ceritanya pertama kenal kopi? Pertama kenal kopi ya dari kecil. Dari kecil itu? Orang tua kan biasanya nggak pengen anaknya step gitu kan, jadi diminumin kopi ya. Saya kenalan dulu dari situ. Untuk kenal kopi itu bukan di kopinya langsung ya, tapi lebih kurang saya jadi tim kreatifnya untuk mengangkat satu brand coffee shop yang ada di Banyuwangi sampai memiliki kira-kira sekitar 13 cabang. Untuk sekarang waktu itu tahun 2009 sampai 2016. Sampai 2016. Bukan 2016, 2013 karena 2013 akhir saya kerja di pabrik kapal. Nah itu ceritanya sih ya suka kopinya dari situ. Setelah kerja dari pabrik kapal itu loh di tahun 2015 baru memperdalam di ilmu perkebunannya, terus setelah itu di ilmu dari hulu dulu. Dari hulu sampai ke hilirnya gitu. Terus kenapa Mas Emir kok memutuskan ke dunia kopi?
cuan bro. Enggak lah. Jadi gini Oke, berarti. gini seneng aja gitu loh. Jadi hobi nongkrong, hobi ngobrol, hobi ngopi. Ya kalau sekedar nongkrong tapi nggak menghasilkan, ya buat apa gitu kan. Terus nongkrong yang menghasilkan yang kayak gimana gitu kan, secara otomatis kan harus ada feedback dari apa yang kita obrolin di tempat tongkrongan. Benar. Nah, saya simpelnya berpikir cuman gini, ketika saya keluar dari tempat kerja yang lama, galangan kapal, di sana saya terdidik jadi seseorang yang nggak karuan Di waktu galangan itu kapal itu. Jadi jam kerja nggak beraturan ya, 6:30 masuk, pulang jam 3, jam 4, tiap hari rutinitas kayak gitu. Jadi semacam manusia ini dipush jadi robot gitu. Nah setelah keluar dari sana efeknya masih ke bawah. Jadi mau nggak mau harus kerja terus, kalau nggak kerja stres. Nah di saat itulah saya bikin semacam kayak furnitur gitu lah sebisanya gitu, tanpa tahu tujuannya mau kemana. Sampai akhirnya semuanya udah jadi, saya ngomong ke orang tua gitu loh, "Mak, rukonya papa tak pinjem, buat apa? Mau bikin kafe." "Wah nanti kamu gini." Whatever lah, terserah lah, yang penting pengen gitu kan. H-1 waktu mau opening aja masih belum ada tuh menu, nggak ada sama sekali. Dan saya cuma ngerti minum kopi, saya nggak ngerti cara nyeduh kopi gitu. Akhirnya ya udahlah, nekat aja. itu pertama kali jualan. Nah dari nekat itu ternyata tanpa diduga, tanpa dikira, tanpa mikir kemana-mana, atau tanpa kemana ya. Ya itulah, dari itu 3 bulan BEP ternyata 3 bulan. Nah, dari semua modal yang udah dikeluarin ya, 3 bulan itu udah BEP gitu. Waktu itu bukanya di mana mas? Waktu itu Kalau boleh bukanya tahu. di Jalan Dr. Sutomo. Jadi daerah sini mas? Daerah Banyuwangi juga. Dulu namanya Kafein. Kafein. Sekarang berubah jadi Albiru. Nah, sebelum itu berubah lagi jadi TAM. Gitu. Nah, dasar dari bikin kafe itu sebenarnya adalah dasar seneng gitu loh, seneng nongkrong. Tapi karena udahlah, gimana caranya nongkrong ini bisa menghasilkan uang gitu kan, akhirnya bikin sendiri. Nah, di balik itu dasarnya sebenarnya saya kan orangnya nggak mau kuliah, gitu loh. Karena nggak kepikiran kalau kuliah itu untuk saat ini adalah cari relasi ya, cari temen gitu kan. Nggak kepikiran sama sekali. Akhirnya yang saya kepikiran untuk cari sebuah relasi, saya harus membuat sebuah tempat, saya harus membuat sebuah ruang berkumpul gitu kan, supaya orang-orang itu datang ke kita, memberikan informasi, memberikan saran dan tujuannya mereka mau apa gitu kan, ya dari apa yang kita bicarakan untuk membentuk sebuah bisnis yang baru gitu. Ya nggak disangka-sangka pengalaman dari sekolah dulu di SMK ternyata kepake juga gitu loh. Saya sedikit penasaran tentang gimana caranya bikin mesin gitu loh. Mesin roasting kopi ini diapain sih gitu loh. Nyeduhnya aja ribet, kira-kira nyangreinya ribet juga nggak? Ternyata ribet. Gitu. Ternyata ribet juga gitu kan. Nah cuman dari keribetan itu nantang gitu loh. Nantang. Oh, startnya roasting berarti langsung bikin mesin mas? Langsung bikin mesin. Nah waktu itu ada prototipenya gitu loh. Jadi waktu itu dari milik sahabat, saya ngelihat gitu loh, "Mas boleh nggak ngelihat bagian dalamnya?" Ternyata cuman gitu aja gitu loh, nggak susah-susah banget. Ya udah akhirnya bikin sendiri. Waktu itu produk saya pakai sendiri di kafe untuk jualan sendiri. Ternyata
kok makin meningkat, bikinlah satu prototipe lagi yang lebih sempurna dari itu. Dan dari semua mesin roasting yang ada di dunia, prototipe saya yang kedua itu yang lebih canggih. RPM-nya aja pakai suara, bro. Iya, mesin. Ya misalkan mesinnya di sini, gitu kan. Kamu yang di sana, gitu. Kita kan yang bagian ngecek kan. Ya ente yang bagian muter bagian belakangnya gitu. Kalau kekencangan ya tinggal bilang aja, Mas kekencangan Mas, pelanin lagi, pelan gitu. Paling canggih. Ayo pelan dong. Ya itulah kita awal-awal bikin sampai akhirnya coba memperdalam sampai bikin suatu bentuk mesin itu yang ya kalau dibilang good looking ya enggak good looking banget, tapi layak lah untuk dipakai. Sampai beberapa tahun kemudian saya ketemu dengan seorang sahabat lagi yang dia dosen di salah satu kampus di Banyuwangi dan di Malang. Ceritanya beliau ini tertarik dengan kopi, tapi bukan dari segi rasa, melainkan dari segi perubahan fisika yang terjadi pada kopi itu ketika proses roasting. Beliau juga yang ternyata mengingatkan saya bahwasanya pembentukan sebuah karakter, pembentukan sebuah rasa itu terjadi karena percampuran antara zat A, B dan ini dengan karbon. Makanya karbon yang dihasilkan itu penting sekali untuk pembentukan dari sebuah rasa yang ada pada kopi. Cuman karbon yang mana? Karbon yang dihasilkan dari eksotermalnya kopi atau karbon yang keluar atau karbon yang dihasilkan dari burner gitu. Sama-sama kopi Arabica ya, yang kalian rasain kemarin malam terakhir rasanya gimana sih? Ngopi sing DE kan ya? Yang kemarin loh. Iya, yang kemarin, yang terakhir. Rasanya gimana dengan kopi yang pagi-pagi kalian minum yang tak buatin di sini? Beda jauh kan? Ya itu dari sistem itu. Karena pengen membuat mesin itu bentuknya sama dengan yang A, sama dengan yang B gitu kan. Tapi ternyata di sisi lain saya melupakan hal yang dulu pernah saya pelajari dan pernah saya buat. Dan itu sangat kelihatan sekali ketika dulu saya pakai alat sederhana, diputer pakai tangan gitu kan. Permintaan ini banyak banget gitu loh, banyak banget. Bahkan ketika roasting itu selalu tutup kafe karena nggak sempet. Tutup kafe jam 12, selesai subuh. Tutup kafe jam 12, nyangre selesai subuh. Gitu. Sedangkan waktu itu kapasitasnya cuma 800 gram. Gitu. Cuma 800 gram. Nah, akhirnya tak perhatikan lagi kok dari segi kualitas menurun ada apa. Nah, dari sana kan nggak kepikiran sampai akhirnya ketemu sama sahabatku yang baru itu. Dan sampai sekarang beliau masih kira-kira kesini untuk lihat grafik perubahannya apa gitu kan. Oh, yang terjadi itu ternyata begini. Dia mah whatever sama hasil sama rasanya terserah gitu loh. Kalau dia mah ada kopi ya udah diminum gitu loh. Dia lebih tertarik sama itunya tadi, perubahan demi perubahan. Nah, ternyata memang kalau kita bisa memampatkan fase drying ya dari proses roasting itu, kualitas rasanya beda. Walaupun kopi baru kita nggak dapat namanya grassy, nggak. Ya 6 menit deh yang rai, cuma 6 menit. 6 menit loh. Fast roasting, middle-nya jadi 8 sekarang. Middle roasting, long roasting paling lama 12 menit. 12 menit. Itu udah oily. Suhunya standar 200 dan 220. Nggak lebih dari itu. Kan teman-teman yang juga banyak pakai mesin yang dari Bali lah, dari mana, dari Jakarta gitu. Tapi dengan seperti itu akhirnya kita mah nggak cari kesalahan kalau di sini ya. Iya.
kita nggak pernah cari kesalahan orang gitu. Malah ketika ada yang seperti itu ya, kalau memang nggak mau mendukung, ya cukup dibikin bercandaan aja gitu loh. Jadi nggak ada yang sakit hati. Bener. Akhirnya ya tetap berkembang dengan karakternya masing-masing lah. Karena setiap orang, setiap roster itu pasti punya karakter masing-masing. Gitu. Loh, green bean-nya ini Mas, nek sampean selama ini ambilnya? Green bean itu tetap dari petani lokal. Tetap dari petani lokal. Ya, alasannya kenapa sih kok pakai lokal ya? Saya cuma mikir gini aja. Kalau misalkan saya pakai green bean dari Toraja dan karakter itu sangat melekat gitu loh. Suatu ketika permintaan dari tempat itu banyak, dan otomatis berkurang dong. Pemasokan di tempat kita kan pasti berkurang, supply-nya berkurang. Nah, terus mau ngambil dari mana dengan karakter yang sama gitu. Lebih baik saya membentuk dari dasarnya dulu. Gitu. Ya kalau kita mau berdiri, misalkan saya berdirinya di Banyuwangi, ya saya harus pakai kopi lokal dari Banyuwangi supaya apa? Pondasi saya juga kuat, gitu kan? Karena saya berdiri di Banyuwangi. Nah terus setelah pakai kopi lokal Banyuwangi, ya saya jualnya untuk area Banyuwangi dulu, nggak keluar. Kalau dari dasar itu kita nggak punya, ya percuma. Misalkan nih saya berdiri di Banyuwangi, tapi saya punya pasar di luar daerah Banyuwangi, ya apa kabar orang Banyuwangi nggak akan tahu tuh, gitu loh, nggak akan kenal dengan kita. Apalagi ngomongin masalah branding itu nggak cuman merek ya, tapi personal branding, self branding itu penting gitu loh. Area Banyuwangi ini itu adalah salah satu area, terutama di Pegunungan Ijen ya, adalah salah satu area yang dipergunakan untuk penelitian. Jadi kopi dari berbagai macam daerah itu ditanam di situ, setelah itu dikembangkan untuk menjadi klon-klon yang baru, sampai akhirnya muncul varietas-varietas yang baru. Gitu. Jadi peran penting yang ada di Banyuwangi ini, terutama dari pusat penelitian kopi dan teman-teman aktivis kopi yang lain. Jadi mereka berusaha keras untuk menciptakan suatu hasil klon yang menghasilkan bibit kopi terbaik, mulai dari segi cita rasa sampai aroma dan produktivitas si biji kopinya ya, dalam waktu 1 tahun sekali, dalam waktu sekali panen. Karena kan ada kopi misalkan dari Brasil, dia produksinya bagus, tapi ketika ditanam di daerah lain produksinya menurun. Nah itu dikloning dengan jenis yang lain sampai akhirnya jadi yang bagus-bagus. Jadi kayak contohnya Bali Kintamani gitu kan, kurang lebih rasanya nggak jauh berbeda dengan kopi dari Kayu Mas. Terus Flores itu juga mirip, karena ada beberapa dulu saya pernah melakukan sebuah riset kecil-kecilan ya sama teman-teman dosen. Kira-kira di Indonesia ini dengan batas garis khatulistiwa dibagi 4 tapi agak miring gitu. Dibagi 4. Nah itu memiliki benang merah identitas dan karakter ciri khas yang terdapat di biji kopi itu. Ketika disangrai, ya kurang lebih area selatan garis khatulistiwa itu brown sugar, aroma brown sugar itu walaupun tipis tapi tetap ada. Gitu. Mesti ada brown sugarnya Mas. Mesti ada brown sugarnya. Setelah itu yang atas. Yang bagian atas Papua coklatnya begitu terasa, sampai ke Sulawesi, sampai ke Kalimantan, sampai ke Aceh Gayo yang sekarang sudah jadi varietas sendiri gitu. Jadi Indonesia ini kaya sekali untuk sebuah cita rasa gitu, kaya sekali.